Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sony dan teman-teman semua. Pagi ini kami dari grup kelompok E, yang beranggotakan saya, Rizky Amalia dan Sultan Hakim, akan mempresentasikan artikel yang berjudul Does Accounting Account for Knowledge. Nah, artikel ini ditulis oleh Bapak Sony Warsono dan Dan Enstone dari Universitas of Kentucky, USA. Apa namanya? Selanjutnya, banyak literatur dari knowledge management dan pers populer itu menyatakan asersi bahwa akuntansi keuangan dan manajerial itu gagal dalam memperhitungkan aktivitas knowledge management. Next. Nah, beberapa kritik, salah satunya adalah Ed Vincent dan Malone itu menyatakan bahwa model akuntansi tradisional itu yang menggambarkan dengan begitu indah operasional perusahaan selama setengah milenium itu saat ini gagal dalam mengikuti revolusi yang terjadi dalam dunia bisnis. Nah, poin kritik dalam kritik tersebut ada dua, yaitu yang pertama, mesin produktivitas ekonomi baru adalah pengetahuan, dan yang kedua adalah akuntansi dan keuangan itu terjebak dalam model industri dan organisasi yang menyatakan bahwa enabler dari produktivitas utama perusahaan adalah model fisik. Next. Nah, tujuan dari paper ini adalah untuk menentukan nilai informasi akuntansi ekonomi serta kekuatan institusi yang membentuk upaya akuntansi pengetahuan yang ada saat ini. Dan yang kedua adalah mengusulkan metode alternatif terkait dengan akuntansi pengetahuan. Next. Next slide. Oke, bahasan yang pertama terkait dengan Accounting for Knowledge Accounting, Information Theory and Accounting Institution, Existing Knowledge Accounting. Nah, standar akuntansi keuangan itu secara jelas membedakan antara aset berwujud dengan aset tidak berwujud. Nah, aset berwujud ini biasanya dalam bentuk kendaraan, bangunan, peralatan. Nah, penilaian atas aset berwujud ini di dalam neraca itu merupakan kos pembeliannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sedangkan intangible aset itu biasanya dalam bentuk software, hak paten, dan sebagainya yang tidak berwujud, di mana investasi knowledge management yang berasal dari pembelian dari pihak eksternal itu awalnya diakui sebagai aset dan dibebankan selama masa manfaatnya dalam laporan laba rugi. Kemudian untuk investasi knowledge management yang dibangun secara internal itu dibebankan pada saat terjadinya. Nah, terkait dengan penilaian intangible asset ini ada beberapa kritik bahwa pendekatan ini sering berubah-ubah. Next. Nah, esensi dari masalah akuntansi pengetahuan itu adalah kapan sebenarnya aktivitas penciptaan nilai itu diakui. Nah, bahwa upaya knowledge management yang sukses itu dapat dilihat dari adanya peningkatan penjualan atau pengurangan biaya atau keduanya. Kemudian adanya jeda waktu antara investasi dalam knowledge management dan realisasi manfaatnya. Next. Kenapa
kenapa nilai akuntansi, maksudnya apa yang menentukan nilai dari informasi akuntansi. Nah, dalam memahami faktor penentu nilai informasi akuntansi itu adalah suatu persyaratan dalam memahami akuntansi pengetahuan yang ada dan yang akan diusulkan. Nah, Financial Accounting Standard Board itu menyatakan bahwa informasi itu memiliki nilai dilihat dari relevansi dan reliability-nya. Nah, relevansi itu adalah informasi yang memengaruhi keputusan karena tepat waktu dan memiliki umpan balik serta nilai prediksi. Sedangkan reliabilitas itu adalah informasi yang tidak bias, lengkap, dan dapat diverifikasi. Nah, adanya trade-off antara relevansi dan reliability ini sehingga menjadi aspek penting dalam akuntansi pengetahuan yang akan membantu menjelaskan faktor ekonomi, sosial, dan institusi yang membentuk akuntansi pengetahuan. Next. Kenapa akuntansi lebih memilih reliable, informasi yang reliable dibandingkan informasi yang relevan? Next slide. Dalam paper ini dikelompokkan ke dalam dua isu. Yang pertama adalah accounting issue dan yang kedua adalah business issue. Nah, untuk accounting issue yang dibagi juga ke dalam dua. Yang pertama terkait dengan definisi dari aset. Nah, akuntansi mendefinisikan aset itu sebagai properti yang dimiliki, diperoleh dari transaksi arm's transaction dan memiliki kemungkinan manfaat di masa yang akan datang. Nah, dari sudut pandang akuntansi pengetahuan bahwa maksudnya hal ini bertolak belakang dengan akuntansi pengetahuan bahwa orang itu atau karyawan itu bukan merupakan aset karyawan karena perusahaan tidak memiliki karyawan. Namun dalam akuntansi pengetahuan orang atau karyawan ini merupakan inti dari proses inisiatif knowledge management. Namun dalam akuntansi keuangan saat ini orang itu dikeluarkan dari tidak dilaporkan sebagai aset dan dikeluarkan dari neraca. Nah, definisi aset kedua itu adalah masalah kedua dalam definisi aset yaitu terkait dengan pertimbangan apakah aset itu dibeli atau dibangun sendiri atau dikonstruksi sendiri. Apabila aset itu dibeli, maka nilai yang digunakan adalah nilai pasar, di mana ini merupakan nilai yang dapat diverifikasi. Sedangkan untuk aset yang dibangun sendiri itu biasanya cukup problematis dalam penilaiannya. Nah, definisi aset ini merupakan masalah yang paling kritis dalam akuntansi pengetahuan, bahwa strategi manajemen pengetahuan yang paling efektif itu biasanya merupakan upaya internal dalam perusahaan untuk menciptakan dan mengembangkan pengetahuan. Kemudian accounting issue yang kedua adalah terkait dengan tujuan dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini memberikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis dan ekonomi. Nah, biasanya informasi dalam laporan keuangan itu diukur dengan nilai moneter untuk memberikan informasi yang andal, objektif, dan dapat diperbandingkan. Namun memungkinkan bahwa informasi yang bersifat non moneter itu dilaporkan sebagai pelengkap dalam laporan keuangan. Namun dalam praktiknya model pelaporan keuangan yang ada saat ini itu menghalangi secara langsung untuk memasukkan informasi non moneter ke dalam laporan keuangan.
Pengecualian informasi non-moneter dalam laporan keuangan itu merupakan batasan penting dalam akuntansi pengetahuan. Nah, konsekuensinya laporan keuangan itu sebenarnya memainkan peran yang terbatas dalam akuntansi pengetahuan, karena aktivitas knowledge management itu hanya dapat dibuktikan dalam laporan keuangan saat aktivitas dari knowledge management itu menghasilkan efek finansial yang signifikan. Kemudian terkait dengan business issue, terbagi juga dalam kedua isu. Yang pertama adalah terkait dengan manager insentif. Nah, dalam ilmu ekonomi bahwa insentif keuangan itu merupakan sesuatu yang memotivasi perilaku. Maka kebanyakan bonus dari manajer itu ditetapkan berdasarkan kinerja keuangan, sehingga menjadi suatu insentif yang kuat bagi manajer untuk melakukan penyimpangan atau bias secara sistematis terhadap ukuran kinerjanya. Nah, biasanya auditor akan menyadari insentif dan bias manajemen dan skeptis terhadap pernyataan manajemen tentang kinerja keuangan. Oleh karena itu, investor biasanya menghargai laporan keuangan yang diaudit. Namun, dalam knowledge akuntansi pengetahuan, pernyataan manajemen terkait dengan sejauh mana karyawan diberdayakan dalam inisiatif knowledge management, apakah cukup andal untuk dilakukan audit. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan relevansi dari akuntansi pengetahuan ini harus menangani terkait dengan insentif manajer. Terus untuk bisnis isu yang kedua terkait dengan liability from shareholder litigation. Nah, opini auditor atas laporan keuangan adalah untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar dari segala hal yang material. Nah, seringnya auditor itu digugat oleh investor yang menderita kerugian akibat harga saham perusahaannya itu menurun. Nah, hubungan keagenan antar investor, manajer, dan auditor itu menuntut ukuran yang lebih andal dari kinerja manajemen. Lingkungan hukum di Amerika Serikat itu menuntut akuntansi pengetahuan, menuntut implementasi dari akuntansi pengetahuan itu dapat diverifikasi, karena auditor harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk membela dirinya dari gugatan investor atas kegagalan auditor dalam mengevaluasi asersi manajemen atas laporan keuangan perusahaan. Next. Nah, berikut ini adalah beberapa ukuran alternatif ukuran pengetahuan. Next, yang diusulkan dalam artikel ini yang pertama adalah total value creation atau TVC. Nah, TVC ini didesain oleh konsorsium The Canadian Institute of Chartered Accountants atau disingkat CICA. Ini merupakan sarana untuk melaporkan aktivitas yang menciptakan nilai bagi perusahaan. Jadi fokusnya adalah aktivitas yang menciptakan nilai, bukan transaksi yang telah direalisasikan. Nah, model dasar dari TVC ini adalah kerangka arus kas yang didiskontokan dan mengungkapkan aktivitas penciptaan nilai yang direncanakan dan konsekuensi yang diantisipasi dari aktivitas penciptaan nilai. Nah, TVC diusulkan itu sebagai pelengkap dari
suplemen atau pelengkap dari laporan keuangan yang ada saat ini. Next. Nah, metode yang kedua adalah accounting for the future. Ini diusulkan oleh Nash, di mana pendekatannya menggunakan arus kas diskonto yang dianjurkan dari metode TVC untuk mengusulkan pengganti pelaporan keuangan yang ada saat ini. Nah, pada accounting for the future ini perlu mendefinisikan kembali aset, kewajiban, dan ekuitas dengan menggunakan nilai sekarang daripada dan tidak menggunakan kos pembelian. Nah, sebagai contoh, misalnya suatu sistem komputer yang digunakan untuk membangun sistem pengetahuan itu dibeli dengan harga $200.000. Kemudian diestimasi present value of future cash flow-nya itu sebesar $1 juta. Nah, dengan metode accounting for the future ini, nilai yang digunakan adalah $1 juta. Nah, pada accounting for the future ini seluruh aset dinilai berdasarkan nilai saat ini dan dari arus kas masa depan yang diharapkan. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan Hakim. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi yang terakhir, yang selanjutnya maksud saya adalah balance scorecard yang ditekankan oleh Kaplan dan Norton. Bahwasanya Kaplan dan Norton itu sendiri mengusulkan balance scorecard sebagai metode untuk melengkapi aktivitas penciptaan nilai yang berasal dari aset tidak berwujud dengan lebih baik. Jadi manajer itu membuat balance scorecard yang mencerminkan tujuan yang terukur, spesifik yang berasal dari strategi perusahaan. Biasanya si manajer ini mengidentifikasi ukuran pada masing-masing dari 4 bidang strategi, yaitu ada kinerja keuangan, pelanggan, proses internal, dan yang terakhir adalah pembelajaran serta pertumbuhan. Jadi karena tidak adanya ukuran atau area tunggal yang sepenuhnya menangkap aktivitas penciptaan nilai perusahaan, perusahaan dan manajer harus dievaluasi dari keempat area strategi fokus tadi. Jadi Kaplan mengusulkan BSC sebagai suplemen internal untuk sistem pelaporan yang ada. Dengan konsekuensi yang ada, bahwasanya penggunaan dengan balance scorecard approach tidak akan mempengaruhi pelaporan dari laporan keuangan yang ada. Sebaliknya, dengan menggunakan pelaporan dengan pendekatan balance scorecard akan memberikan informasi tambahan tentang nilai aset tidak berwujud yang jika tidak akan dilaporkan tidak akan dilaporkan. Selain itu, karena pengukuran melalui balance scorecard approach ini berasal dari strategi perusahaan, maka ukuran itu untuk masing-masing perusahaan. Akibatnya dari inisiatif manajemen itu tadi, dari knowledge management yang dilaporkan dengan skor seimbang, jadi tidak dapat dibandingkan di seluruh perusahaan yang ada. Selanjutnya adalah Skandia Navigator. Bahwasanya Skandia Navigator ini adalah model perencanaan bisnis yang sangat mirip dengan balance scorecard approach dalam mengidentifikasi area bisnis kritis dan mengembangkan suatu ukuran terkait. Navigator ini mencakup 5 fokusan area, yaitu keuangan, pelanggan, manusia, proses, serta pembaruan dan pengembangan. Jadi dari subdivisi Skandinavia AFS ini, sebagai contohnya, melaporkan 18 hingga 20 pengukuran di masing-masing 5 kategori navigator. Dari Skandia AFS saat ini menggunakan model untuk pelaporan internal dan eksternalnya mereka. Jadi konsisten dengan kekhawatiran tentang komparabilitas pendekatan pelaporan dengan gaya BSC tadi, jadi laporan keuangan Skandia yang ada menunjukkan bahwa komparabilitas antar unit tidak ada dalam aplikasi Skandia sendiri dari model navigator. Selanjutnya adalah Intangible Asset Monitor Model atau IAMM. Jadi di tahun 1988 ada sekelompok kecil perusahaan jasa dan akuntan Swedia yang biasanya disebut dengan Conrad Group ini menerbitkan The Invisible Balance Sheet yang menyerukan untuk melengkapi laporan tahunan dengan informasi tentang aset tidak berwujud suatu organisasi. Jadi seperti perbedaan antara
modal individu, modal struktural, dan modal pelanggan yang sekarang terintegrasi baik ke dalam literatur dari knowledge management. Jadi misalnya termasuk dalam inisiatif pelaporan modal intelektual di Skandia. Jadi laporan itu mendefinisikan indikator kunci dari setiap model dan membahas laporan tahunan inovator perusahaan Swedia dalam melaporkan hasil tidak berwujud. Jadi kesamaan antara pendekatan business balance scorecard dan monitor hasil tidak berwujud ini mirip, sehingga peneliti sebelumnya yaitu SWP di tahun 1997 memiliki situs web yang dikhususkan untuk membahas persamaan dan perbedaan mereka. Lanjut ke value chain scorecard. Nah, jadi Live dari pada penelitiannya di tahun 2001 baru-baru ini mengusulkan value chain scorecard dalam upaya untuk menangkap proses ekonomi di mana AC tidak berwujud menciptakan nilai keuangan perusahaan. Jadi model papan nilai rantai ini terdiri dari 10 proses ekonomi yang mencoba merepresentasikan proses inovasi secara komprehensif. Jadi sebelumnya ada kriteria dalam pengukurannya yaitu kuantitatif, should be standardized, and confirmed by empirical evidence. Yang bisa kita lihat semua di sini. Nah, jadi Live ini mengkategorikan ada 10 proses dari 3 kategori yang lebih luas, yaitu yang pertama penemuan dan pembelajaran, implementasi, dan komersialisasi. Jadi untuk setiap proses dalam model rantai nilai, Live memberikan contoh tindakan untuk perusahaan di bioteknologi. Jadi Live ini juga mengusulkan 3 kriteria untuk pilihan ukuran perusahaan dalam proses yang cukup membantu dalam memastikan bahwasanya tindakan tersebut objektif, terukur, relevan, dan dapat diaudit. Jadi yang pertama mereka itu harus kuantitatif seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi suatu aspek kuantitatif dalam rantai nilai ini dapat diberikan dalam lampiran di balance scorecard. Lalu kedua, mereka harus distandarisasi atau mudah distandarkan, yang berarti bahwasanya mereka dapat dibandingkan di seluruh perusahaan untuk tujuan penilaian dan perbandingan. Dan yang terakhir, yang ini merupakan yang krusial menurut Live, yaitu mereka harus bisa dikonfirmasi oleh bukti empiris yang relevan dengan penggunanya, umumnya dengan menetapkan hubungan statistik yang signifikan antara ukuran dan indikator nilai perusahaan seperti pengembalian saham atau peningkatan produktivitas. Selanjutnya adalah the future and prospect for knowledge accounting. Jadi dari karakteristik ekonomi ini, pengetahuan ini tuh meliputi non-keuangannya, yaitu kalau konsumsi pengetahuan seseorang itu tidak mengurangi pemasokannya, yang mana akuntansi pengetahuan ini tuh terikat erat dengan karakteristik ekonomi dari suatu pengetahuan. Dan karakteristik ekonomi itu mengakibatkan solusi yang tidak sempurna untuk masalah knowledge accounting. Dari paper ini selanjutnya membandingkan pendekatan knowledge accounting alternatif dan mempertimbangkan dari masa depan di knowledge accounting. Jadi yang pertama kita akan masuk ke comparing alternative knowledge accounting model. Jadi yang pertama adalah should we replace the existing accounting model. Dengan satu pengecualian dari yaitu National Accounting for the Future yang sudah dijelaskan oleh Mbak Kiki di sebelumnya, tidak satu pun dari model knowledge accounting yang diusulkan meminta suatu penghapusan sistem pelaporan keuangan yang ada. Sebaliknya, kecuali ada satu proposal meminta untuk melengkapi pelaporan akuntansi yang ada dengan informasi tambahan terkait dengan asli tidak berwujud dan pengetahuannya. Jadi implikasinya, pendekatan knowledge accounting yang diusulkan sangatlah kontras dengan kritik terhadap knowledge accounting yang ada dan menegaskan ketidakrelevanan yang mendasar dari model ekonomi pelaporan keuangan yang ada. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, yaitu masalah knowledge accounting yang mendasar adalah waktu pengakuan dari inisiatif knowledge management, yaitu bukan substansi ekonominya. Bahwasanya upaya knowledge management yang berhasil pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Pendekatan akuntansi alternatif ini yang diusulkan akan menjadi pengenal yang akan mengenali dan
melaporkan inisiatif knowledge management lebih awal dari pendekatan akuntansi yang ada. Tapi dengan pengecualian proposal yang diusulkan oleh Nash, tidak ada metode knowledge accounting yang diusulkan akan menggantikan model akuntansi kinerja keuangan suatu organisasi atau entitas yang sudah ada. Selanjutnya adalah comparing knowledge accounting method. Jadi ada dua pendekatan knowledge accounting yang diusulkan, yaitu TVC dan EFTF, yang didasarkan pada model nilai sekarang yang didiskonkan dari rencana organisasi manajemen. Sementara model ini mungkin punya nilai sebagai sistem pelaporan internal yang digunakan untuk mengevaluasi divisi dan manajer. Sulit untuk merekonsiliasi suatu subjektivitas yang melekat dengan suatu economic demand untuk suatu informasi yang andal dan objektif dalam laporan keuangan eksternal. Jadi, sisa proposals bahwa pengungkapan divisi ini menjadi pelengkapan pengganti. Laporan keuangan yang ada tampaknya sudah layak. Sebaliknya, usulan Nash bahwasanya data EFTF ini menggantikan laporan keuangan yang ada, yang tampaknya akan gagal untuk mempertimbangkan suatu karakteristik ekonomi dan kelembagaan yang menimbulkan permintaan akan laporan keuangan yang ada. Jadi, dari tiga pendekatan knowledge accounting yang diusulkan, yaitu ada PSG, Scandinavian Navigator, dan Intangible Assets Monitor, itu mirip. Semua mengidentifikasi area fokus perhatian suatu organisasi dan mengusulkan agar organisasi itu secara individual memilih ukuran dalam setiap area fokus yang konsisten dengan tujuan manajemen. Jadi dari pendekatan yang ada, LEF tampaknya paling layak sebagai pendekatan pelaporan keuangan tambahan yang menangkap suatu aktivitas penciptaan nilai dari knowledge management. Dari proposal yang diajukan LEF, secara tepat mencakup karakteristik ekonomi dan inovasi sebagai bagian integral dari akuntansi untuk inovasi. Nah, LEF's proposal ini adalah pendahuluan dengan banyak karakteristik laporan keuangan yang sebenarnya belum terselesaikan. Jadi, pendekatan LEF ini mempunyai potensi untuk menciptakan sistem pelaporan yang tidak dapat dibandingkan jika perusahaan dan pembuat standar mengabaikan kriteria standarisasi yang diusulkan dalam pilihan Innovation Matrix. Selanjutnya adalah Knowledge Management Reports Supplement Financial Statements. Nah, dari pendekatan knowledge accounting sebelumnya dianjurkan sudah melengkapi laporan keuangan yang sudah ada dengan salah satu dari 6 pendekatan pelaporan alternatif yang sudah dijabarkan. Tapi varian dari Ocean Razor ini menunjukkan kalau penjelasan yang lebih sederhana lebih disukai daripada penjelasan yang rumit. Lalu tampaknya financial auditor tidak akan bersedia untuk membuktikan suatu kebenaran yang sangat subjektif yang disusun dengan menggunakan model TVC atau EFTF. Nah, meskipun pernyataan di mana-mana yang ada bahwasanya akuntansi telah gagal dalam suatu keekonomian baru, beberapa perusahaan di Amerika sudah bereksperimen dengan suatu pengungkapan informasi tambahan mengenai modal intelektual dan manajemen pengetahuan yang sudah dilakukan oleh Blair dan Willman di tahun 2001. Jadi lebih lanjutnya, hanya ada bukti yang terbatas bahwasanya pasar akan istilahnya menghukum perusahaan karena gagal untuk mengungkapkan informasi tersebut. Pada akhirnya, seruan untuk reformasi akuntansi harus memenuhi uji pasar, apakah knowledge accounting memberikan nilai yang cukup untuk membenarkan bahwasanya kalau biayanya itu lebih besar. Jadi, beberapa investor juga mengandalkan suatu bisa disebut forecaster untuk nasihat investasinya, yaitu misalnya adalah Fisik Investor di tahun 2001, tapi hanya sedikit yang akan membantah kalau penggunaan suatu penasihat investasi atau psikis investor ini rasional dan bijaksana. Akibatnya sebuah penelitian menemukan bahwasanya
suatu market menggunakan informasi knowledge accounting yang tidak cukup untuk membenarkan suatu produksi serta penyebarannya. Jadi sebaliknya, temuan penelitian tentang penggunaan informasi pasar ini memberikan titik awal untuk penyelidikan yang lebih dalam tentang apakah penggunaan informasi tersebut berfungsi atau tidak berfungsi. Selanjutnya adalah prospects and possibilities for knowledge accounting. Jadi keutamaan dari knowledge accounting yang ada adalah suatu keandalan. Kekurangan utamanya adalah ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam akuntansi untuk aset yang tidak berwujud dan fisik. Keunggulan utama dari alternatif knowledge accounting yang ada adalah suatu relevansi. Kekurangan utamanya dari alternatif ini adalah kurangnya suatu keandalan. Maka daripada itu, semua solusi yang ada dan yang sudah diusulkan untuk knowledge accounting ini tidaklah sempurna, karena tidak ada yang memenuhi tujuan dari knowledge accounting system yang sangat objektif, andal, dan relevan. Bahwasanya knowledge accounting ini terkait erat dengan suatu ilmu ekonomi dan dengan lembaga, kekuatan sosial, serta realitas politik suatu pelaporan keuangan. Jadi kekuatan ini itu tidak semena-mena atau berubah-ubah. Sebaliknya mereka mencoba untuk menyeimbangkan suatu kebutuhan investor, manajer, dan masyarakat yang saling bertentangan dan bersaing satu sama lain. Kekuatan ini telah menyebabkan preferensi yang lebih kuat untuk suatu tindakan moneter yang objektif, dapat diverifikasi dan preferensinya lebih rendah untuk suatu tindakan yang relevan dengan keadilan yang rendah. Adanya kritik terhadap praktek knowledge accounting yang sudah ada telah menghasilkan metode knowledge accounting yang berguna dan yang menjanjikan untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan suatu organisasi atau entitas. Jadi pada saat yang sama, klaim bahwasanya model akuntansi dasar ini tidak relevan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang tidak didukung oleh pemeriksaan suatu metode alternatif untuk knowledge accounting. Pada paper ini, penulis menantikan suatu masa depan yang lebih baik dalam mengintegrasikan ilmu ekonomi ke dalam knowledge accounting, dan dengan lebih baik istilahnya kayak mendamaikan tuntutan yang saling bertentangan terkait relevansi dan keandalan di knowledge accounting. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Sony atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.